Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Suatu hari Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menggelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa yang sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di sini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Tetapi bagaimanakah halnya dengan Anak Manusia? Bagaimana tertulis bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana 3 murid, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, menerima pengalaman yang luar biasa. Mereka menyaksikan, mereka terlibat, mereka mengalami bagaimana Yesus berubah rupa dan menunjukkan kemuliaannya. Pengalaman ini sering disebut sebagai pengalaman transfigurasi. Apa arti dari pengalaman ini dan apa signifikansinya buat kita? Dalam pengalaman ini, para murid mengalami bahwa Yesus adalah bukan manusia biasa saja. Yesus menunjukkan keilahiannya. Dan Yesus juga berada bersama Musa dan Elia. Jadi pengalaman ini adalah pengalaman rohani. Pengalaman di mana Allah sangat nyata hadir dalam diri Yesus yang mereka ikuti, yang para murid ikuti. Tentu pengalaman ini juga punya signifikasi yang penting buat kita yang mengikuti Yesus. Kita diingatkan bahwa mengikuti Yesus menjadi bagian dari gereja Katolik, orang Kristen beragama, ini bukan berarti sekedar menjadi manusia yang baik, tapi menjadi manusia yang hidup dengan kuasa Tuhan, dengan rahmat Tuhan, hidup dengan hal-hal pemberian adikodrati dari Tuhan. Rahmat adalah soal keselamatan.
Tuhan yang berikan adi kodrati. Kalau sekedar berbuat baik, ajaran manusia bisa mengajarkan kepada kita. Etika bisa mendorong kita untuk jadi manusia yang berbuat baik. Tapi agama bukan sekedar mengandalkan kekuatan manusia, kemampuan kita untuk berbuat baik dari kemampuan kita saja. Kita perlu terus-menerus bergantung kepada rahmat Tuhan. Dan dengan rahmat Tuhan, hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Misalnya, pertobatan seorang pendosa besar. Kalau dilihat hanya dari mata manusia saja, tidak mungkin. Tapi buat Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi, dengan mengikuti Kristus, bergantung kepada Kristus, kita terhubung dengan Allah yang Maha Kuasa, yang bisa melakukan berbagai hal yang di mata manusia tidak mungkin. Dan salah satunya yang paling penting adalah pengalaman ini memberi kekuatan, memberi makna buat para murid yang sebentar lagi akan mengalami bagaimana Yesus menderita, menjalani jalan salib dan wafat di salib. Pengalaman transfigurasi memberi kekuatan buat mereka, bukan hanya sekedar kekuatan yang berasal dari manusia belaka saja, tetapi kekuatan dari Allah, pengalaman rohani. Ini juga menjadi penting buat kita supaya di dalam berbagai tantangan untuk para frater menjalani panggilan, untuk semua orang yang mengikuti Kristus saat harus mengalami kesulitan hidup, penderitaan, penolakan karena mengikuti Kristus. Bahkan para martir yang bersedia menderita secara luar biasa. Ini semua bisa dijalankan karena kita mendapatkan kekuatan dari Kristus dan kita selalu disadarkan bahwa Kristus selalu beserta kita dan Kristus adalah Allah sendiri yang memampukan kita untuk terus kuat menjalani berbagai tantangan dalam hidup. Amin.